Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yahya Ginuni dengan NIM 4134230063. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan aplikasi statistik. Pendahuluan, pada abad 20 statistik berkembang menjadi ilmu yang matang. Selain di bidang pertanian, statistik berkembang pada bidang psikologi, ekonomi, sosiologi, industri, dan lain-lain. Perkembangan statistik di bidang pertanian cukup banyak, terutama dalam penggunaan rancangan percobaan yang memang sudah diawali pada masa Fisher. Berikut adalah perkembangan statistik di bidang ekonomi. Perkembangan statistik di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah ekonometrika dimulai tahun 1920, dipelopori Ragnar Fritz dan Jan Tinbergen. Ekonometrika adalah cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan integrasi antara ekonomi, matematika, dan statistik. Walaupun demikian, powerful perkembangan ekonometrika kurang mendapat sambutan hangat dari ekonom-ekonom besar yang kurang sreg dengan pemodelan termasuk John Maynard Keynes. Keynes memandang skeptis terhadap buku Tinbergen yang berjudul Statistical Testing for Business Cycle Theory. Baru di akhir tahun 1940 dan awal 1950, ekonometrika mulai berkembang lagi yang dipelopori oleh Sirnov, Havelnos, Koopmans, Rubin, dan Simon yang bekerja pada Cowles Commission for Research in Economics. Berikut adalah peran statistik. Peran statistik cukup besar dalam ekonometrika, terutama dalam hal metode estimasi parameter model ekonometrika, yang pada umumnya terdiri dari beberapa persamaan yang saling terkait, sistem persamaan simultan dan seemingly unrelated regression. Untuk mengestimasi parameter sistem persamaan simultan, Henry Dale tahun 1956 menemukan suatu metode 2SLS, two state least squares. Kemudian pada tahun 1962 Zellner menemukan sistem persamaan regresi. Selanjutnya, Dale bersama Zellner menemukan metode 3SLS, three state least squares, untuk mengestimasi sistem persamaan simultan yang pada prinsipnya merupakan integrasi antara metode 2SLS dengan metode SUR. Model ekonometrika pada umumnya dibangun berdasarkan data yang bersifat time series, sehingga memunculkan model distribusi Lake maupun autoregresif yang dikembangkan oleh Neryov pada tahun 1972. Pada umumnya model-model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik autorelation heteroscedastic, sehingga belakangan muncul suatu model yang dikenal dengan Hertz autoregressive and conditional heteroscedasticity. Selanjutnya yaitu peran statistik di bidang peternakan. Di bidang peternakan, industri peternakan di USA berterima kasih kepada K. Pearson karena melalui teori normal kemajuan genetik progres pada produksi susu meningkat 40% pada tahun 1950-an. Untuk analisis genetika kuantitatif, umumnya dipergunakan statistik tingkat tinggi sehingga Bayesian statistics. Selanjutnya yaitu adalah peran statistik di bidang industri. Di bidang industri, peran statistik yang menonjol adalah dalam bidang pengendalian kualitas dan penerapan rancangan percobaan faktorial sebagai fraksional faktorial yang berusaha
meminimumkan jumlah percobaan yang relatif mahal. Hal ini dapat kita kenal seperti pada metode Taguchi yang ditemukan oleh Dr. Genichi Taguchi dari Jepang sekitar tahun 1980 yang disebut juga offline quality control. Walter Seward 1891 sampai 1967, seorang fisikawan Amerika yang bekerja sebagai engineer dan konsultan tahun 1924, menunjukkan ide pengendalian kualitas secara statistical quality control melalui penggunaan control chart atau run chart. Pendekatan ini dapat memberikan tanda jika proses produksi menyimpang dari target yang disebut juga online quality control. Pada tahun 1930, William Edward Deming 1900 sampai 1993 yang berguru pada Seward untuk masalah manajemen, tertarik terhadap aplikasi statistika untuk merencanakan pengendalian kualitas dan metode perbaikan proses untuk industri. Ide-idenya disarikan dalam 14 poin untuk manajemen yang dikenal sebagai 14 prinsip Deming. Misalnya, salah satu poin menyatakan jangan memilih supplier karena harga tetapi pertimbangan kualitas dan pilih supplier yang menggunakan quality control. Untuk memperbaiki proses, Deming memperkenalkan langkah-langkah tersistem yang dikenal dengan nama PDGA, Plan, Do, Check and Action. Karena metode dan idenya ini, pada tahun 1950 pimpinan bisnis dan industri yang bergabung ke dalam JUSE Japan Union of Scientists and Engineering di Jepang mengundang Deming untuk mengajarkan metode baru tersebut. Berikutnya yaitu penggunaan metode Deming secara luas di Jepang berpengaruh terhadap pemulihan industri dan ekonomi Jepang yang hancur setelah Perang Dunia Kedua, yang akhirnya terjadi economic booming bagi Jepang pada abad ke-20. Meskipun ide Deming sukses di Jepang, namun secara luas diabaikan di Amerika. Metode Deming baru diterapkan pada awal 1980 ketika perusahaan di Amerika merasa perlu meningkatkan elektrivitas agar dapat bersaing dengan pasar asing. Dengan berkembangnya penggunaan statistik di bidang industri yang menunjukkan manfaatnya, maka timbul ilmu baru yang merupakan gabungan statistik dan manajemen yang dikenal dengan metode Six Sigma, yang mengusahakan produk dengan konsep zero defect. Metode ini banyak diterapkan di industri besar seperti Motorola, awal pemakai Six Sigma, General Electric Company, GE, Kodak, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu statistika adalah sebuah kumpulan data, angka atau informasi, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Demikian berakhirlah sudah video presentasi dari saya Hegi Nuni. Semoga apa yang disampaikan, dijelaskan tadi dapat teman-teman pahami. Terima kasih.